Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Mungkin sama dikasih Allah paham dewe. Kok gak anak loro, jarine marek. Lho apa sih? Iku lak loro sih son. Lah namanya muwahhid itu ya bagaimana mengesahkan Allah. Berarti ono yang mengesahkan, ono yang diesahkan. Lah katanya bersaksi. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Wis. Nek menawi jenengan dereng betul-betul ditarik Allah di singgasana Allah. Kadang-kadang si bingung Pak. Si ono luru. Tapi yang disebut makrifat Allah betul-betul menyaksinya, penyaksiannya itu betul hanya pada Allah. Mboten enten loro, Pak. Kaya ono loro ning sejatine tunggal. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Kaya loro tapi asline tunggal. Sikson aku ngajak mbakmu tambah suwe tambah ngeluh. Gak tambah pinter, gak tambah goblok. Tambah goblok. Wis memang ngoten. Udah, kita ikut aja proses. Kita ikuti. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kita tidak bisa Pak hati itu menghadap wajah jikalau hati kita belum dididik wahyu inti Allah yaitu tauhid. Mboten saged. Pun niki pun rumus yang tidak bisa dibantah, nggak bisa. Walaupun kita salah satu golongan orang-orang yang alim selain daripada ilmu tauhid, pasti seperti itu. Ini nggak bisa dibantah. Kita masuk, oleh karenanya bagaimana kita koordinatnya betul-betul benar. Monggo kita masuk dalam materi kita malam hari ini yang sudah kami status materinya, kitabnya sampun kula kirim wau. Tahhir qalbaka min amradil qulub. Tahhir do nyucekno sira qalbaka ing ati sira min amradil qulubi saking piro-piro penyakite piro-piro ati. Jadi gua oleh karena hati kita tidak menyadari bahwasanya kita sebagai manusia itu bersifatkan la haula wala quwata itu loh, sehingga illa billah tidak kita sadari. Artinya apa? Oleh karena kita tidak menyadari bahwasanya segala hal apa yang muncul dan timbul pada diri kita itu dari Allah, akhirnya kita ngaku padahal nggak bisa toh. Tidak ada daya upaya apapun untuk bisa melakukan hal positif atau mencegah negatif, nggak bisa. Itu maksud la haula wala quwata. Lah, terus kok bisa jenengan iki terjadi hal-hal yang positif dan mencegah hal-hal yang negatif? Itu semuanya illa billah, karena pertolongan Allah. Sehingga kita tidak sadar kalau semua apa bentuk gerak dalam diri kita itu sumber dari Allah, kita tidak sadar. Justru kita mengaku kita lah yang
bisa melakukan hal itu atau sumbernya dari diri kita. Nah, inilah penyakit. Oleh karena kita ego gede, muncullah penyakit hasud, riya, takabur, tasonnu, dan lain sebagainya. Dan ini yang akan mengalihkan koordinat kita. Koordinat. Jadinya kita lalai Pak selalu terhadap Allah. Makanya tadi itu mengapa koordinatnya itu keliru? Karena petugasnya lali. Mungkin ngeblank wau lho mantun acara karnaval. Karnaval wau ngeblank terus mundut Sherlock niku koordinat di Villa Dharma. Wis api nek ngono mboten. Pun qala dawuh sapa Allah taala fi suratil al-Isra'i al-ayata Gusti Allah dawuh di dalam surat al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma, utawi sapane wong iku kana ana sapa man fi hadhihi ing dalem iki berarti maksudnya alam dunia iki lho nggih. Iku akma wuto. Sapa man maksudnya ati ya. Meripat ati sampean kali iki buta. Meripat ati mata itu ada dua Pak. Ada mata jasmani juga ada mata rohani. Yang dimaksud ayat ini mata rohani. Apabila mata rohani kita di dunia ini tergolong mata rohani yang buta disebabkan ada penghalang. Mana penghalangnya yang paling halus? Rasa rumangsa ning ati iki kita sebagai makhluk bisa menjalankan hal positif, mencegah hal negatif. Niki akhirnya jadi penghalang. Penghalangnya hati atau ruh dengan Allah, sehingga ruh tidak bisa menghadap betul-betul terhadap Allah. Mboten saged. Ini persoalannya, sehingga mata hati kita itu tidak tahu ketika kita sholat mana sih Allah yang kita sembah, mana sih Allah yang kita saksikan. Padahal kita setiap mau sholat membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Betul nggih? Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau ya Allah. Illallah itu nyatanya nggak bisa. Karena hati kita tertutup. Barang siapa saat di dunia mata hati kita tertutup terhadap Allah sehingga tidak bisa menghadap pada Allah, terus kita meninggal, ya fahuwa mongko utawi wong sing mripat atine wuta di dunia itu fil akhirati ing dalam akhirat itu akma. Iku akma ya wuta. Wa adlu dan lebih tersesat apane sabilan dalane. Dalam nuju siratal mustaqim ning rahmati Allah niki lho Pak Bu. Mboten semerap. Karena apa? Karena mata ruh ini masih buta. Analogi, mata jasad kita ketika saat tertutup sesuatu yang terjadi adanya cuman gelap, tidak bisa membedakan sesuatu. Dalam konteks malam hari ini, perkara yang menutupi mata hati itulah yang saya sebut sebagai amrod.
piro-piro penyakit ati. Terus piye carane Pak Bu untuk menghilangkan itu? Mumpung ini sasi Muharram, sasi Suro, sasi di mana miturut wong Jawa iku dibuat ritual ngumbah keris. Asli ini ku tirakat Bu, Pak. Aslinya itu jenengan itu diperintahkan di dalam sasi ini untuk munajat, untuk uzlah, hijrah dari tempat yang dipenuhi bisikan nafsu menuju tempat yang selalu dibisiki Allah. Terus bagaimana caranya? Simpel mawon mengke. Urusan jenengan mengke purun ngelampai napa mboten, semuanya tergantung pribadi-pribadi. Indal ahlil ma'rifati iku laisa apa tathirul qalbi bitarkid gunub adzahirati faqat. Miturut ahli makrifat, ulama ahli makrifat, mensucikan hati itu dari penyakitnya atau penghalangnya itu tidak hanya kita menjauhi bidunu adunu bidzahirati faqat, apa? Dosa-dosa secara zahir saja, enggak. Kita dalam rangka untuk mendekat pada diri Allah, dalam rangka kita itu bersuci diri, itu tidak hanya kita menjauhi dosa-dosa secara lahir, enggak. Akan tetapi bal bitang qiyatil qalbi min kulli sifatin tamna'u al-wusula bainar ruhi wallahi. Balik bitang qoniyatil qalbi, jenengan kali kula niki wajib membersihkan hati min kulli sifatin, saking piro-piro sifat yang sifat iku tamna'u kang bisa nyegah apa sifat al-wusula ing tumeka bainar ruhi wallahi, ruh terhadap Allah. Pundi to sifat sing ngalang-ngalangi ruh ini nggak bisa wusul datang Allah. Mana? Tadi saya katakan termasuk sifat yang Allah cela, buah itu disebut sifat dari rasa rumangsa awake ingkang agawe. Rasa rumangsa di dalam hati, iman di dalam hati, kalau kita bisa melakukan tanpa Allah, bisa sendiri. Ya, inilah yang nantinya akan menimbulkan sifat-sifat yang Allah cela. Mana sifat yang Allah cela? Ngapunten ingkang kathah, takabur. Yang kami maksud takabur adalah merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain. Itu sebab pengakuan lebih baik karena ilmu. Misalkan contoh saya, oleh karena saya itu kegolong orang yang alim dalam hal ilmu apapun, otomatis saya merasa alim. Kalau saya sudah merasa alim, mesti saya tidak akan terima kalau ada orang alim yang lebih daripada saya. Apalagi
lebih alim daripada orang itu. Saya di dalam hati mesti mohon maaf, gak terima itu, gak terima. Dan ketika saat saya melihat orang yang di bawah saya, pasti saya merasa gede, lebih baik daripada orang di bawah saya. Dan ini yang Allah tidak harapkan. Dan salah satu sifat inilah Pak Bu, ya, yang menjadikan penghalang antara ruh, bainar ruhi wallahi, antara ruh dan Allah. Gak akan pernah bisa kita membawa laku ibadah bisa sampai pada Allah, mboten saged, karena takabur, lagi hasud, iri. Ini pun juga bisa sebagai penghalang hati kita terhadap Allah. Intinya Pak, semua sifat-sifat yang Allah cela itu bersumber dari rasa pengakuan. Rasa sing muncul nih dodo sampean kali kula niki nih, iman, rasa iku iman. Kalau apapun itu sumber dari kita atau dari makhluk lain, intinya hati kita masih ada keegoisme, baik egoisme yang tingkatan rendah, menengah, bahkan lebih tinggi. Selama di dalam hati itu masih ada ego kita, nggak akan pernah hati itu bisa sampai pada Allah. Mohon ini kita pikirkan, karena kita itu tidak hanya di dunia saja Pak, pasti kita akan tinggalkan alam dunia. Bagaimana Allah berfirman tadi dalam surah Al-Isra 72, itu sebuah peringatan kepada kita. Wa amma ausahul qalbi, anapun utawi piro-piro penyakite ati, iku fahiyah, mongko utawi ausahul qalbi iku al-kibru, kibir, termasuk sombong wau loh. Wariyau yuria, budi riak niku ngeten. Saya tidak bicara riak kepada manusia, kita riak pada Allah. Bentuknya mana? Contoh, di dalam hati saya kok ada keyakinan kalau yang sholat ini bisa sholat saya, berarti kita pamer kepada Allah. Ya Allah, iki sholat saya. Lah ngoten toh. Padahal ayatnya bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil. Berarti kita hanya sebatas menjadi wayang kulit laksana, gak bisa apa-apa. Obah ya nggak bisa, ngomong ya nggak bisa bicara, melihat, mendengar, wayang kulit itu Bu, pun sakit nopo-nopo. Semua apa yang terjadi pada diri wayang itu bersumber dari mana? Dalam. Nah, jenengan nanti bagaimana caranya jenengan iki muncul satu kesadaran kalau kita itu wayang laksana, nggak bisa gerak kalau tidak digerakkan oleh Allah, nggak bisa ngucap, nggak bisa mendengar, melihat kalau tidak diperlihatkan, didengarkan, diucapkan Allah. Bagaimana nanti caranya? Nanti ada solusi di dalam kesimpulan. Kita kenali dulu
penyakit dalam diri kita. Wal hasadu lan hasud. Hasud ana tanggane ketenak ngono atine lara. Paling ya duit warisan utawa utangan niku. Paling iku ya kredit. Lah apa sih? Loh, kita nggak bisa Pak lepas dari penyakit itu jikalau kita tidak mau mengikuti teladan dan risalah baginda Rasul di dalam jalur tauhid mboten saged. Tamongko ilmu tauhid risalah Kanjeng Nabi yang inti ini wahyu jarang disampaikan di tengah umum masyarakat. Digegem rapet koyok-koyok oh iki gak bener. Wis zaman jenengan niku lho Pak. Kali kula sebelum zaman sekarang, sebelum tahun 2014 munculnya YouTube, mohon maaf, mana para masyayikh, para ulama yang mau menjelaskan tentang tauhid lebih-lebih di tengah umum. Andai kata ada, andai kata toh itu pun sebatas di majelis khusus. Andai kata di majelis khusus itu pun toh memakai bahasa kinayah. Yang sudah umur 50-60 nilai menangi para romo, para masyayikh boten wantun. Entah alasannya apa, yang jelas itulah fakta yang terjadi. Mungkin bahkan sampai hari ini itu masih pikir-pikir ketika ingin menyampaikan, memangnya ngoten resikonya gini ya Pak. Siapa yang berani menyampaikan tentang tauhid yang pernah Rasulullah sampaikan, siap-siap didoi, dijauhi umat mayoritas. Siap-siap ibarat pondok, siap-siap santrine iku dikongkon mantuk kali wong tuane mayoritas. Lah kalau jenengan isih wedi kelangan umat, wedi takut kelangan pengikut, pun turuoi omahai. Ora usah nyampe no bab iku, sebab niki resikone memang seperti itu. Kalau betul-betul tauhid murni yang kita sampaikan, betul-betul mayoritas itu dijauhi oleh umat. Karena apa? Karena sumber dari ilmu tauhid itulah yang akan menjadikan hati mempunyai keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, dan menjauhi hati ini selain Allah. Padahal pada umumnya masyarakat iku malah luwih seneng ati iku ketemu suksese urusan dunya. Wonten mriku sampai Kanjeng Nabi memberikan teladan Pak di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa? Percontohan yang bagus beliau itu liman kana yarjullaha, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini bolak-balik diwaca didakwahno, tapi sing disampaikan hanya syariat iki mawon. Tauhid hakikate ayat itu ora disampaikno. Loh, saya bicara tidak omong-omong loh niki. Saya tinggali nek wayah mulutan. Saya tinggali. Ayat yang kita pakai adalah ini. Al-Ahzab 21.
kita hanya menyampaikan di tengah masyarakat itu sebatas kulit, sebatas ilmu syariah kemawon, sementara ilmu tauhidnya kita kesampingkan. Nggih, nek cara kula ya kuwi umpama tiang nandur bukan tanduran akhirat. Padahal kan ya Nabi iku dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Ning dunya iki Pak Bu laksana pertamanan akhirat. Yang kita tandur, yang kita tanam itu tanaman biji apa? Biji akhirat kah atau biji dunia? Kalau yang kita tanam itu biji pohon dunia, otomatis kita menuainya ya buahnya buah dunia. Contoh jenengan sholat beniye pundi, tujuan sampean apa? Ben oleh ganjaran. Lah ngerti? Ben masuk surga. Duh, pahala surga itu isi langit. Itu makhluk napa khalik? Jelas makhluk. Dikatakan makhluk karena ada yang menciptakan. Padahal menurut petunjuk di dalam Al-Quran bab masalah sholat wa aqimus sholah lidzikri, nyembahe ku nang Allah bukan terhadap makhluk. Berhubung kita menanamnya itu pohon dunia, artinya dunia itu selain Allah, otomatis buahnya ya selain Allah. Pundi sih pohon dunia niku terus buah dunia. Kalau kita buka di dalam Al-Hikam, kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten. Niki mengki sampean ambil mafhum mukhalafahnya, arti kebalikan ngeten. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amal apapun, ibadah apapun, itu akan ternilai sebagai di mata Allah laksana seperti patung yang tidak bermanfaat. Sebab apa dikatakan patung qaimatun? Sebab tidak ada ruhnya. Berarti amaliyah, ibadah apapun, kalau tidak ada ruhnya, itu sama dengan patung. Ya sampeyan tingali patung nek nggone pinggir-pinggir rembong niku lho, wonten patung polisi ya ta? Patung Diponegoro, patung napa mawon sing ngadeg ning embong-embong niku lho. Kira-kira sampeyan jauhi dhuwit saged menehi? Saged. Umpama sampeyan celuk, sampeyan jak andhok nang warung saged mara? Mboten saged. Nggih meneng. Suwarun qaimatun laksana patung sing jegideg. Terus meneng. Lah, terus roe amal iku nopo? Roe ibadah iku nopo? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Rohnya amal adalah rahasianya ikhlas. Pundi rahasianya ikhlas? Nek Kanjeng Nabi dawuh rahasia di dalam hadis iku kaya wong wetenge senep goleki WC ora temu-temu, muyek-muyek weteng, basa ketemu WC langsung medal makbrus. Lakon apa mboten? Laksana kuwi. Artinya gak mungkin kok cukup maneh kotoramu dipangan maneh. Mungkin nah? Mboten. Mboten. Lah rahasianya ikhlas iku apa sih? Jenengan iku 100% ning jero ati, tidak ada keimanan kalau jenengan yang melakukan, nggak ada.
Justru malah yang ada kesadaran munculnya perilaku iki sumbere sangka Gusti Allah. Lah Gusti Allah yang mana? Apa ning ndukur ngares tenguk-tenguk ning dawa kur niku? Mboten, sampean dibujuki syariat ngoten niku. Dibujuki. Sik tason cangkemmu ngomong saenake dhewe. Ayate ana kok nek ngene ares. Pak nyun sewu. Ayo diresapi satu ayat yang mengatakan Al-Baqarah 115. Fa'aina ma tuwallu fathama wajhullah. Ini ngajeng jenengan. Masa sih kita kata ingkar dengan ayat ini, padahal ini pedoman kita sebagai umat Islam. Di mana kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Ngeten iki mboten angen-angen sampean. Sing dise. Ya jelas nggih. Sing dereng ngertos lho ya. Nek sing wis ngertos, mantuk-mantuk mawon. Tapi mantuke balik lho ya. Mantuk ngene gak balik iku jeneng ngantuk. Balik ngeten. Lagi kurang kuat tah. Allah juga katakan waqala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku langsung Allah, aku lebih dekat dari urat lehermu. Berarti pun tiba. Itulah yang kusebut fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Itu wujudnya Allah, disebut wujudullah adalah hayyun, hidup. Yang bukan sifat tapi mausuf, tapi yang disifati. Nek cara Quran dalam dawuh lain mengatakan kewujudannya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Wis, rada ana titik paham sampean. Di depanku mana ya yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang lain pun. Sampean drep ambek ati sampean. Pundi? Sampai niki lak dikai AC nggih. Rasa anyes mboten? Yang jerone anyes iki. Orang lain mengatakan udara. Jerone udara niki. Gini iki wujudnya Allah batin. Nanti lebih ekstrim kalau jenengan niku dipahamke Allah wujud Allah zahir. Dan wujud Allah batin ini ada di dalam dan di luar diri jenengan. Ada di dalam, akhirnya napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, seluruh anggota tubuh ini bisa berfungsi sesuai fungsinya. Itu semata-mata karena Allah. Bon, niku kula bocorno titik sampean gerabak dhewe. Selanjutnya termasuk penyakitnya hati wa hubbud dunya. Cintane ati terhadap selain Allah disebut ad-dunya. Dalam dawuh lain disebut hubbus syahawah. Senenge atiku roh niki lho Pak, maksudnya terhadap kesenangan yang disenangi hawa nafsu. Pundi sing disenangi hawa nafsu yang sampean kali kula didorong untuk senang terhadap apa yang disukai hawa nafsu. Moh gak enak njaluk enak. Moh gak enak. Moh soro tapi njaluk enak. Enak-enak tok ae.
Isinya di dalam adalah makhluk, pendamping, anak, harta benda. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kalau ngerujuk nanggone Al-Qur'an. Yaitu yang disukai nafsu. Bagaimana hati kita mencintai makhluknya berupa pendamping kita. Padahal di dalam pendamping kita ada Allah. Nafsu melarang hati kita mencintai Allah yang menguasai pendamping kita. Termasuk anak, termasuk harta benda. Siapa di dalamnya yang berkuasa? Kalau seseorang tahu Tuhannya, umat Islam menjawab, pasti Allah. Bukan perkara ini kita tidak boleh campur dengan pendamping kita. Monggo, kata Rasul, cukup di tanganmu aja. Ruhmu, jatuhkan cinta kepadanya. Saksikanlah di dalam pendampingmu itu ada sang penguasa yang tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Terus caranya ya apa? Loh, ngoten lho Pak. Bisanya saya hatiku menyaksikan hanya Allah di dalam dan di luar, pendamping, di anak, di harta benda. Bagaimana? Kembalilah pada surat Al-Ahzab. Allah dawuh sebagai teladan Kanjeng Nabi, kuncinya wa dzakarallaha katsiron. Latihlah hati untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun. Caranya mengingat, sampai gecoi, selalulah hati merasa Allah hadir. Allah hadir di dalam segala aktivitas sampean. Rasakanlah kehadiran Allah setiap saat dan waktu, bahkan setiap detik dalam diri kita. Sebab tanpa Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita akan bisa kumpul di sini. Nggak mungkin kita akan bisa berkata. Nggak mungkin mata bisa melihat. Nggak mungkin telinga bisa mendengar. Namun setunggal tugas sampean, nopo? Merasakan selalu bahwasanya Allah hadir. Nanti kalau jenengan itu sudah hati dibiasakan merasakan kehadirannya Allah, akan muncul dua kesadaran. Muncul kesadaran. Apa itu? Pertama, jenengan ini akan merasa seperti wayang kulit. Berarti ulama ahli marifat mengatakan, tetapkanlah sifat hakikati hamba terhadap dirimu. Sifate hamba iku Pak berlawanan dengan sifate Gusti Allah. Nyuwun sewu, Gusti Allah kaya, berarti kita miskin. Gusti Allah kuat, kudrot, berarti kita lemah. Gusti Allah wujud, berarti kita tidak wujud alias Adam. Loh, nanti sampai akan paham. Kalau sudah jenengan terbiasa hati selalu merasakan kehadiran Allah, jenengan nanti akan dibimbing Allah langsung. Loh, kok Allah langsung? Iya, wong aku bukan nabi, bukan rasul. Lah ngoten deh. Allah itu ada diri jenengan. Hidup tadi lo urip. Lah gak jauh toh. Mesti sampai akan dibimbing langsung. Dalam satu kesadaran itu nanti
Itu kesadaran yang pertama, kita merasa laksana seperti wayang kulit. Yang kedua, kesadaran yang muncul, apa yang terjadi pada diri jenengan, itu Allah satu-satunya yang melakukan. Sehingga jenengan gak mudah mengakui ibarat sholat, gak mudah ngakui kau yang sholat. Justru di dalam dada jenengan itu akan menetapkan semua ini af'alnya Allah. Iki nek cara umpama dzikir disebut nafi isbat. Nafi iku meniadakan, atas kita yang tadinya merasa bisa, ini jenengan tiadakan. Dengan cara jenengan kali kula harus selalu merasa Allah itu hadir wujudnya sebagai sang penggerak. Kalau itu sudah ada di dalam hati jenengan, otomatis akan muncul dua kesadaran tadi. Sadar pertama adalah kita laksana seperti wayang kulit. Artinya menetapi sifat la haula wala quwata. Terus terjadi gerakan, terjadi apapun, jenengan akan menetapkan netepi illa billah, ini semua af'alnya Allah. Memang gak mudah Pak Bu. Kalau kita bicara ilmu sangat mudah. Tapi kalau kita sudah praktek sungguhan, memang tidak mudah bagi kita yang masih lagi meraktek nih. Tapi ini akan mudah bagi dulur-dulur yang sudah terbiasa untuk meraktekkan. Ya inilah Pak yang dimaksudkan yang Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 27, ayat 21. Wa dzakarallaha katsiron. Perbanyak ingatmu pada Allah. Ya ini ketika jenengan jalakno ingat pada Allah, dzikir ini disebut bebersih di diri, bebersih hati dari kotoran hati ini. Atau ada yang mengatakan tazkiyatan nafsi, dan inilah yang disebut khalwat, inilah yang disebut uzlah, inilah yang disebut hijrah, munajat. Wong Jawa topo yuniki untuk mencapai satu kesadaran bahwasanya segala-galanya itu bukan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun jikalau penyakit itu jenengan biarkan di dalam hati, wa kullu dzalika, utawi saben-saben mengkono-mengkono penyakit itu iku yakunu bisa ndadekake utawa ana apa kul ana iku hijaban dadi tutup bainal abdi antarane kawula wa rabbihi lan pangerane abdi. Ini jikalau kita biarkan tidak lekas kita bersihkan, akan menjadi penghalangnya tutupnya antara hati dengan Allah, wujudnya antara roh dengan urip pun ketutup. Akhirnya hati kita ketika sholat ingat kesana mana, kemana-mana. Son, apa bisa kita untuk melakukan waktu sholat iku hanya ingat pada Allah alias khusyuk? Lah wong Sayyidina Ali gak iso. Lah ngeten nggih hadise. Tolong dibuka, jenengan pun pesimis dengan hadis niku. Mpun pesimis, hadis niku sarahnya bukan untuk mengedonkan jenengan, ndak. Iku maksudnya hadis iku siapapun kita
apapun status kita, jikalau ketika sholat masih ada penghalangnya hati, tidak akan pernah bisa sholat itu khusyuk. Jenengan tidak pesimis jikalau mau menengok surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sampeyan tengok. Di situ Allah dawuh, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Loh, niki lho, wong mukmin kok iso khusyuk piye? Sampai buka, sampai cari sarahnya, tafsirnya ayat ini. Tadi dari Sayyidina Ali nggak bisa, apalagi kita. Sekarang dijawab surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mengapa seorang mukmin aja bisa? Apa sebabnya? Terus menjadikan beliau itu bisa bagaimana? Jawabannya sederhana, Pak. Wis gak tahun-tahun langsung mawon. Sebab ketika sholat, ati sampen iku ada kesadaran. Waktu sholat iku rasane njero dodo sampen iki lho. Rasane rasa Allah, bukan rasa hamba. Bukan iman kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, tapi hati selalu merasakan rasane Allah ingkang agawi. Son ojo jeru-jeru son. Enggak. Wong ngelangi ku belajar ngelangi ojo dideleh mek sak meter tok. Kala-kala ya 3 meter, kala-kala ya 50 meter. Supaya apa? Supaya gak takut dengan kedalaman kolam itu. Ingat, siapa yang tidak bisa berenang mesti mati. Karena kedalamannya 50 meter. Tapi siapa yang bisa berenang tidak akan pernah mati. Karena bisa berenang. Artinya Pak, sejauh apapun ilmu tauhid, jikalau hati jenengan estu sudah ada kesadaran kalau semua itu adalah Allah sumbernya, gak akan itu jenengan anggap ke dalam. Gak bahaya nih kanggo jenengan. Sebab apa mungkin Pak kita terus di dunia? Mungkin? Gak mungkin. Pasti kita akan tinggalkan alam ini untuk menuju alam berikutnya. Sesuai dengan surah tadi, barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Naudzubillah. Inda ahli ma'rifati iku ing dalem mungguh ahli makrifat. Al qalbu utawi ati atau hiru kang bersih, kang suci. Sudah bebas tadi loh, sudah keluar. Huwa utawi sing disebut ati sing bersih yaiku al qalbu ati. Iki tondonya kalau hati sampai nanti sudah dibersihkan Allah dari penyakitnya. Yaiku al qalbu ati al mukhlisu kang ikhlas fil amali ing dalem waktu amal, ing dalem waktu ibadah. Ikhlas. Niki tondo lo ya. Tondo kalau hati sampai itu sudah Allah bersihkan penyakitnya. Pertama, ketika jenengan ibadah apapun, hati sampai ikhlas. Ridho, ikhlas. Tadi saya katakan ikhlas itu adalah hati sampai nggak merasa kita makhluk bisa melaksana. Justru sebaliknya, dalam hati muncul semua yang berlaku hanyalah Allah. Kalau posisi sampai sudah ada di zona ini, mungkinkah jenengan nyuwun bayarane? Mungkin. Hati sampean wis gak ada kepentingan surga atau pahala, gak ada.
Karena jenengan kali kalau gak melok agawe. Ibaratnya si A dengan si B, Pak. Si A itu gak kerja. Yang kerja si B. Mungkin kasih A ini minta bayaran? Betul mungkin. Sehingga mengapa orang-orang makrifat itu tidak menghadap terhadap surga karena surga dan jauh neraka atau karena pahala, itu disebabkan beliau tidak merasa yang melakukan. Dalam hati beliau justru yang melakukan hanyalah Allah. Sumbernya di situ. Sehingga beliau sibuk, Pak, berzikir dalam kondisi apapun. Makanya kanjeng Nabi di dalam surat Al-Insan ayat 25, "Wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asila." Sadarlah kau, ingatlah kau pada Allah, pada Tuhanmu, baik pagi sampai sore, dari sore sampai pagi atau siang dan malam. Hetason, lah kak kau bekerja lah aneh dawe. Kira ngoten nggih? Pak nyun sewu, jenengan ambek kerja anti dikir ku iso. Wis ta, awal memang susah, angel. Nanti kalau jenengan terbiasa hati mengucap Allah, 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 sekaligus menyadari, merasakan hadirnya Allah, lama kelamaan terbiasa. Sampai ngertos tiang latah. Latah nih lho. Duka sing disebut nopo, digetak titik langsung ngucap apa sing dilatahno. Wonten tiang latah mriki? Sampeyan kageti lah, mesti ngucap apa sing biasae diucap. Karena sudah terbiasa. Jenengan nggih ngoten. Kalau sudah terbiasa ingat Allah, kula yakin Allah akan menjaga hati sampeyan dari kelalaian terhadap Allah. Logikane ngeten, Pak. Pun iki wedang teh. Oke. Iki wedang kopi. Tengah-tengah niki sampeyan. Misale tengah-tengah iki sampeyan. Ketika jenengan semakin maju ke wedang teh, rumus mengatakan panjenengan pasti semakin jauh dari wedang kopi. Siapa yang hatinya selalu ingat pada Allah terus, maka otomatis akan lupa selain Allah. Saged diterima? Kalau nggak percaya, buktikan. Gak usah suwe-suwe. Selikur dino, selikur wengi ngono lho. Coba. Sehingga ketika jenengan kerja, udah terbiasa hati selalu sadar dan ingat pada Allah terus. Nanti pada akhirnya nggak bisa kau cegah. Ingat sendiri. Padahal itu jenengan dijaga oleh Allah. Apalagi jenengan sudah jadi suami dan istri ini. Tiap saat dan waktu ada di sini. Ini tidak ada dua loh Pak ya. Artinya seseorang yang sudah mencapai makrifat Allah, itu perkaranya bukan ada dua. Yang namanya alam ahad itu adalah hanya Allah tunggal. Ilahukum ilahu wahid. Al-Kahfi ayat 110. Buka. Kanjeng Nabi ku dawuh ngeten. Mengapa kau sembah aku? Mengapa kau puja-puji aku? Lawang aku iku innama ana basarum mislukum, sama dengan kau. Niki Kanjeng Nabi yang disuruh Allah dawuh. Artinya Kanjeng Nabi ku tidak pernah mengajak umatnya untuk memuja, memuji, menyembah, menghambakan diri kepada Kanjeng Nabi. Enggak pernah. Justru miturut ayat itu Kanjeng Nabi menyuruh jenengan kali kula menyembah ilahukum ilahu wahid. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Mungkin sama dikasih Allah
Allah paham dhewe. Kok gak ana loro? Jarine marek. Lho apa sih? Iku lak loro sih Son. Lah namanya muwahhid itu ya bagaimana mengesahkan Allah. Berarti ono sing mengesahkan, ono yang diesahkan. Lah katanya bersaksi. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Wis. Nek menawi jenengan dereng betul-betul ditarik Allah di singgasana Allah. Kadang-kadang sik bingung, Pak. Si ono loro. Tapi yang disebut makrifat Allah betul-betul menyaksinya, penyaksiannya itu betul hanya pada Allah. Mboten enten loro, Pak. Kaya ana loro ning sejatine tunggal. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Kaya loro tapi asline tunggal. Sik aku ngajak mbakmu tambah suwe tambah ngeluh. Gak tambah pinter, gak tambah goblok. Tambah goblok. Wis memang ngoten. Udah, kita ikut aja proses. Kita ikuti. Allah akan lebih paham dan lebih mengerti mana yang terbaik untuk panjenengan kali kula masing-masing. Pun. Pertama ikhlas. Nomor 2. Ar-radhi biqadaillah. Ridho dalam segala ketetapan Allah. Ridho dalam segala takdir Allah. Nyun sewu, kita itu tidak mungkin, Pak, dikasih Allah takdir usri tok, ndak, mesti yusra. Gak mungkin, Pak, kita dikasih gak enak tok, mesti enak. Kolo-kolo yo gak enak. Dua takdir ini mesti akan kita hadapi siapapun kita. Wong sugih anggite iku enak tok. Lho, sampeyan takoki. Justru sawu sebab mikir sugih. Tak delen disirek duitku iki rek. Bingung. Tak dele bank jarine gogele arepe buyar. Bingung. Loh, justru diweni rezeki sing numpuk-numpuk malah bingung. Duit bis niku armadane 100. Bendina setor nang sampean sebagai pemilik bis iku pinten? 5 juta. Ana bis itu sing keabsen. Mesti sampean nangan-nangan kok durung mulai-mulai ya. Mesti padahal 99 wis setor, situ durung setor, mesti sampean goleki dibel. Ono endi per? Ngeban, Bos. Coba. Itulah kita manusia, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Enggak pernah puas. Enggak pernah. Karena apa? Karena mengikuti dorongan nafsu. Kalau mengikuti seruannya Allah, apa sih seruannya Allah? Ani'budullaha wastanibut taghut. Madhep nang aku terus. Wastanibu dan jauhi selain aku, kata Allah. Mesti gak takon. Kongen madhep terus sibuk. Sik tason gak angel ta. Ojo takon ngono. Kat biyen iki angel. Kono ae, kula yakin kok dadi gampang. Pak nyun sewu Bu nggih. Wis ta, ayo dengan hati sing waras lho ya. Hati sing waras. Apa yang kita kumpulkan bahkan pulau kita beli. Toh pada akhirnya kita tinggal mboten. Sing rugi sinten? Kita sendiri. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara. Sungguh rugi orang-orang yang ketika saat di dunia tidak mau bertemu Allah dikarenakan kena dorongan nafsu ingin mempunyai ketemu pulau. Keturutan pulau dibeli.
Aku gak nyindir lo ya. Betul nyindir. Pulau itu dibeli. Entah hatinya sadar atau tidak, suatu saat pasti dia tinggalkan. Padahal Allah sudah menyerukan, Pak. Urusan akhirat, urusan bertemu Allah itu di nomor pertamakan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Setelah itu walatan sanasi baga minat dunya. Al-Qasas 77. Allah berkata apa? Raihlah dulu hatimu untuk bertemu aku. Lalu apa? Urusan dunia jangan kau tinggal. Artinya ya urusan dunia di sing dadi bagian sampean ojo tinggal no. Artinya secara fisik weteng luwe ya mangan. Gak nyekel duit ya nyambut gawe. Ngoten kok niku. Tapi lebih dikedepankan adalah hubungan hati langsung kepada Allah. Pun. Wadzakirullah. Tondo yang ketiga, kalau hati itu sudah Allah bersihkan. Wadzakiru lillah fi kulli halin. Wadzakiru hati selalu eling lillahi maring Allah fi kulli halin ing dalem saben-saben keadaan. Iki nek terbiasa. Tapi kadang-kadang keadaan iki lali, keadaan satunya ingat, keadaan satunya lupa, tenggelam, naik, tenggelam, naik. Kayak ikan lomba-lomba nih kalau Pak. Loh, ini memang ada proses seperti ini kita. Jatuh bangun itu pasti Pak. Tapi jikalau jenengan tidak putus asa terus dalam hati sampean ikut terus berupaya untuk merasakan kehadiran Allah, pasti nanti tenggelamnya iki dikurangi Allah. Akhirnya jenengan iki kesadaran yang terus menerus. Dicoba mawon. Wis sampean beda nongko nek gak cocok kaplok kono aku. Ngeten. Wis selikur dino ae. Selikur dino tolong ati iki baik pagi sampai sore, sore sampai pagi, sak mampu jenengan. Hati buatlah berzikir. Yang sudah kami jelaskan tadi. Nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang kukatakan, sok telung sasi depan sampai jemput ning ngarep nggawa balok yo. Lho, nges tuh. Gak tak tuntut sampean enggak. Gopo ono aku. Nek gak cocok. Satu, ati sampean gak gampang goyah, gak gampang sumpek, gak gampang khawatir dengan takdir apapun yang Allah berikan. Lebih-lebih takdir sing gak enak. Satu. Nomor dua, sampean ati gak gampang lali nang Gusti. Selalu sadar. Isine ati sampean ku bukan hamba. Bukan hamba lagi. Karena hamba sudah nyadari kalau hamba iki menjadi wayang kulit. Hati sampean iku isine namung Allah. Sebagai ilah billah. Sebagai sang pelaku. Dalam segala hal apapun. Baik perilaku yang ada pada diri kita. Ataupun kita memandang perilaku pada orang lain. Pasti kok seperti itu. Siji gak gampang khawatir, gak gampang resah, gak gampang takut apapun takdir yang Allah berikan. Alias ati iki tentrem, ayem. Yang kedua gak gampang lali, alias ati iki selalu ingat pada Allah. Sederhana, sampai lo cukup dikongkon selalu merasakan hadiri wujudnya Allah tok loh, ngoten tok. Nanti sampai dibimbing dewi ambek Gusti Allah. Mungkin sebagai penguat
Ono dalil surat Ali Imran ayat 191. Niki. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Tuhanmu, ingatlah kau pada Allah, baik dalam keadaan berdiri. Berdiri apapun, sholatkah, berdiri jenengan kerja, berdiri apapun. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk apapun, dalam rangka apapun. Wa 'ala junubihim, keadaan berbaring ngiri, apa nganan, apa mengkurep, apa melumah. Monggo, hati selalu sadar, ingat, semua itu Allah sebagai sang pelaku atas diri panjenengan. Bonek gak cocok sok sasi 3 wulan kas ya. Saniki napa? Juni nggih. Juli, Agustus, September nggawa balok situk-situk. Sampeyan papak kula, sampeyan geyep kuwi sama mati. Kula nggak akan nuntut. Oke, nek sampeyan kurang percaya, guys, pernyataan. Kula tanda tanganane, ono matraine. Sampeyan kayak double 5 pisan matraine. Wis kula berani. Tapi sampean kudu konsekuensi, lakonono tenan. Nek gak cocok, nggih, ngapunten, yaitu tadi. Sampean tapuki kula. Mengapa saya berani mengatakan ini? Dibuka lagi dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati para mukmin iku kok tentrem, ayem, jenjem, iku sebab apa? Bidzikrillah, sebab hati selalu ingat datang Gusti Allah. Iki Quran Pak Bu, percaya nggak percaya terserah kita masing-masing. Tak kandani iki Quran. Bon, kita lanjut. Idza tuhirat, tatkalane wis suci. Apa ausahul qalbi, piro-piro penyakite ati, bitaubati kelawan sebab jenengan wis bertobat. Ini kalau bertobat tidak akan mengimani kalau aku yang bisa melakukan. Tobat wis. Lah kita merasa dolim selama ini, kita ngaku padahal semua yang melakukan itu adalah Allah. Kita sebagai alat aja Pak, songko Allah. Wadzikri, dan sebab berzikir, wal mujahadati lan mujahadah. Mujahadah itu merangi nafsu. Itu tadi, nafsu dorong ati sampean, son akonono sing ngaji awakmu. Akonono, ngomong nang ati ngoten. Akonono son. Dan ini kita perangi dengan cara bagaimana? Rasakan hadirnya Allah sebagai sang pelaku, sebagai sang penggerak. Kalau hati sudah ada di situ, tadi saya katakan muncul 2 kesadaran. Pertama, kalau kita itu laksana seperti wayang kulit, menduduki, netepi sifat la haula wala quwata. Lah hidup di dalam diri inilah illa billah. Nek tak sederhana no, ben iso diterima oleh kalangan umum. Kita gerak itu sebab digerak nih Gusti. Iki sik loro lho Pak, nggih. Sik 2. Tapi pun teng mriki terus. Sik muncul pengakuan kita, pun lepas langsung buang, kitanya buang, akan muncul Allahnya sebagai sang pelaku. Pun apabila hati ini disucikan lewat taubat dan zikir dan mujahadah,
Nek wis suci ati iki sangka dene penyakit iku zahara mongko nyata apa nurul makrifati, nur makrifat dalam hati, fil qalbi dalam hati, aksara kang luwih akeh. Maka nur makrifat dalam hati jenengan akan Allah nyalakan. Nyoto. Nur makrifat bukan nur kayak ngeten iki. Cahaya ngeten iki. Senes. Bukan kayak cahayane matahari, senes. Nek cahaya matahari ku mohon maaf, panas, Pak. Panas. Padahal nur makrifat iku misale cahayane sak las, ngerti sak las? Sak menir dirutuhna nang donya niki lho. Jam 12 awan mentor-mentor cahaya matahari langsung surup. Sak las padahal. Ngerti sak las sampean? Sak las sak menir niku lho. Anake beras mung sak menit tok. Tapi gak panas. Bau lenter gak panas. Mungkin dulur-dulur iki waktu kholwat ditarik Allah nak nggone alam pau padang. Dari mana padangnya tidak ada lampunya, tapi gak panas. Yaitu nur makrifat. Bisa jadi jenengan ketika mujahadah, ketika kholwat, sampai niku dimasukno alam sing tidak ada apa-apa, tapi bentar banget. Suasana nih nggih nyuaman, tidak panas. Kados ngeten. Niki wengi, Pak. Lampu murup niki lak kados puadang nggih. Oke, embong-embong niku bonter. Coba lampu ning embong gak usah dipatahi sampai sesuk. Srengenge muncul. Bentar pundi? Bentar srengenge ta? Lampu listrik padahal nyala, koyok-koyoke surup. Minangka seperti itu. Laksana seperti itu. Nur makrifat apabila sudah Allah nyalakan dalam hati hamba yang Allah kehendaki, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Surat An-Nur 35. Maka keindahan alam dunya. Nyun sewu. Alam dunya indahe duwe bojo kaya ayune kaya Lydia Kandung. Misalnya zaman kula biyen ayune kaya nika lho sing ambek lupus nika lho Pak. Sinten nika? Wis pokoke ning desa gak ana cacate blas. Utawa nyuwun sewu kemewahan dunya awak dhewe duweni istana. Saat itu juga langsung gak kanggo. Mboten berguna. Siapa yang dibukakan alam akhirat, maka saat itu juga alam dunia indahnya sudah nggak payu. Nggak payu ku ya apa ya? Nggak laku bagi jenengan. Nggak laku. Makanya sampai saat niki Nabi Idris gak gelem mantuk. Nang dunya mboten purun. Mboten purun kadung enak. Wong mati kuburan, ya, kok gak enak mulih? Yes muga. Padahal menurut Quran itu ono loro. Ono roh yang diadab, ono roh yang diroh mati. Sing diadab berarti dimasukno alam barzah. Peteng barzah iku dinding, udah nggak bisa keluar, nggak bisa. Tapi roh yang dirahmati itu nggak ada batas. Udah, jadi mohon maaf bisa ke dunia. Cuman jenengan yang nggak tahu. Dia nggak kerangkeng nggak terhijab nggak terhijab. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Niki nek cara wong Jawa ngarani husnul khotimah. Sebab apa?
Sebab matanya ruh sudah tidak buta. Makanya barzakh niku aslinya penutup, Pak. Tutup. Lah ning dunia iki barzakh kita kalau belum roboh ya otomatis ketika kita meninggal ya barzakh masih tetap. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tambah kuat penyakitnya atau tambah tebal tutupnya seperti ini. Ya udah, harus kita pikir semuanya itu mumpung kita belum meninggal alias kita masih ada kesempatan waktu untuk bertobat. Bon, kita lanjut. Wa inda dzalika yudrikul abdu dhafan nafsihi. Wa inda dzalikalan iku ing dalem mengkono ati nek wis disucikan Allah. Yudriku utawi kesadaran. Yudriku bakal sadar utawi bakal sadar sapa al abdu kawula. Kesadaran apa? Dhafan nafsihi, bahwasanya kawula iku sifate lemah. Makanya tadi saya katakan, tolong Pak, rasakan setiap saat dan waktu kehadiran Allah. Di situ akan muncul dua kesadaran. Sadar pertama, kalau kita lemah. Nanti kalau sudah mengatakan kalau kita tidak wujud, waduh wis, niki cara jenengan niku zauq kewendeng ambek anak Gusti Allah. Jadi dunia saisine termasuk awak dhewe makhluk iki gak wujud. Niku cara notoke wong klimak nggih wonten mriku. Ngerti klimak nggih? Klimak ketemu Allah, wonten maksude. Mboten klimak ketemu pendamping kita ndak. Klimak ketemu Allah. Notok-notoknya kalau sudah sampai pada sifat wujud. Sekarang kita sifat ma'ani dulu belajar. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dengan cara kita selalu merasakan hadirnya Allah. Nanti kita akan otomatis disadarno Allah kalau kita itu tidak punya kehendak. Kehendak itu milik Allah. Kita tidak punya kudrat, kekuatan milik. Kita tidak punya ilmu. Yang alim itu Allah. Kita tidak punya hidup, hayat. Yang hidup itu Allah. Udah. Jangan khawatir masih jenengan ado sampai aku Mojokerto ngene, gak usah khawatir mergae. Karena apa? Karena yang membimbing jenengan langsung ketika saat praktek itu Allah. Manusia nggak ada yang bisa. Walaupun dikatakan mursyid ta. Kulo niki senes mursyid, kulo senes kiai, kulo niki kepala desa. Sebab ulama mursyid, ulama iku statuse warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris para rasul. Cuma naik aneh para alim ulama opo gak gelem nyampekno opo sing wis diwarisno Kanjeng Nabi yaiku ilmu tauhid. Gak usah takut dulur, gak usah takut panjenengan yang sudah merasa menjadi ulama. Sampaikan aja tauhid itu. Karena jenengan pewaris, maka apa yang diwariskan jenengan wajib jenengan sampaikan terhadap umat. Kalau enggak, berarti kita disebut khianat. Kan disebut al ulama'u warasatul anbiya. Jangan risalah syariat aja, jangan. Tolong risalah tauhid jenengan sampeake. Mumpun wedi-wedi sampean. Gak usah takut. Gak usah takut ditinggalkan umat. Gak usah takut kehilangan kehormatan. Gak usah. Sing terpenting bagaimana kehormatan di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa manfaati kau itu dipandang wong apik, jikalau dipandang Allah itu jelek. Begitu. Makanya dua kacamata pandang itu ada dua.
pandangan manusia dan pandangan Allah. Contoh, pandangan manusia kita ngaji, kita sholat, bagus nggih? Pandangan Allah belum tentu. Apabila hati kita tidak tawajuh menghadapnya pada Allah. Si krono pingin di sawang morotua, calon morotua kengen ngimami Pak Bu. Dipik-pik oleh dadi imam. Sebab ning burine ana calon moro. Ada payah iki. Mungguh Gusti Allah iku wis keliru niku. Jangankan al-ubat karena manusia, al-ubat karena hadiah Allah pun di mata Allah masih belum dikatakan baik. Contoh nih, awak dhewe salat, walaupun buri ana maratuwa, ana santri dan sebagainya, tapi hati semoga Allah memberikan pahalanya ataupun memasukkan saya ke surga. Loh, ini di mata Allah sih kurang baik. Di mata menungso wis api. Padahal Allah sudah katakan setiap niat apapun ibadah mesti ditutup lillahi. Berhubung kalimat lillahi ta'ala tidak dijikan tauhid ya gak paham. Lillah niku maksudnya kita sudah ketiadaan kita. Sudah ketiadaan kita. Kesadaran kalau bukan kita. Akan tetapi sumbernya dari Allah, baru dikatakan lillah. Pun lanjut. Di samping kita itu merasa menjadi sudah sadar kalau kita wayang kulit, wayak lamulan sadar. Sopo-sopo abdu atau ngerteni anakula khairin ing sak temene saben-saben perkara kang apik. Wa aunin lan pertolongan, wa hidayatin lan hidayah iku minallahi ta'ala, sumber sangka Gusti. Akhirnya jenengan ngerti, sadar iya kabeh iku sangka Allah. Al khulasatu tawi ringkesan, yajib wajib alal abdi ngatasi kawula apa sing wajib ayu tahira yen to bebersih sapa abdi qalbahu ing atine abdi, bebersih sangka apa min awsahihi saking pira-pira penyakite ati, dengan maksud dan tujuan likai yasilah supaya bisa tumeka sapa abdi ila makrifatillahi maring makrifat Allah min qabli ayat yakumul adab sadurunge tekone kematian, dengan cara bil khalwati wa kasrati dzikri, kehno ati khalwat wa kasrati dzikri, dan perbanyaklah ingat pada mudah toh? Mudah. Kalau wirid-wiritan sing rawan rena mboten cukup jenengan kali kula khalwat. Takrif khalwat itu adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Menjauhi selain Allah dan mendekat terhadap Allah. Niku takrifnya khalwat. Dzikir juga begitu sama. Rasakan selalu kehadiran wujudnya Allah sebagai sang pelaku penggerak jenengan. Udah nek terus iku sampean gerakno sambil ati ngucap Allah, Allah, Allah. Nek wong Islam, nek wong Nasrani ati ngucap Allah, Allah, Allah. Monggo terserah agamamu nopo, terserah. Sing penting nyadari ning ati bahwasannya kita itu bukan siapa-siapa. Kita adalah seongkok wayang kulit yang tidak memiliki hak apapun sebagai milik Allah. Pun ngintir mawon. Dengan cara begitu Pak Bu, disinilah akan terjadi proses pembersihan hati dari Allah. Jadi penyakit hati sampai dibersihno dening Gusti Allah. Pun niku kesimpulannya untuk
termen kedua adalah tanya jawab. Dan ini kita batasi maksimal kita sampai jam 10 ya. Tidak terlalu lama. Ini sudah jam 9 hampir setengah 10. Jadi kita habiskan waktu sampai jam 10 ngoten maksimal. Monggo menawi ada yang ditanyakan Bapak Panitia mungkin dibantu untuk memberikan mic-nya terhadap jamaah.